Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Iwan pada pelajaran fisika. Kali ini topik kita adalah tentang gerak melingkar. Ya, ini topik untuk kelas 10 semester 1 bagian yang terakhir. Apa saja yang akan kita bahas? Mari kita simak ya. Ya, jadi di dalam gerak melingkar itu ada beberapa besaran yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama adalah periode. Ya, periode itu adalah waktu satu kali putaran. Berapa lama waktu yang ditempuh untuk suatu titik itu melakukan gerak satu putaran, itu namanya periode ya. Lambangnya adalah T besar, satuannya S, sekon. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi menunjukkan jumlah putaran per detik. Jadi dalam satu detik ada berapa banyak terjadi putaran, maka itu disebut dengan frekuensi. Lambangnya F kecil, satuannya Hertz. Yang ketiga adalah keliling lingkaran. Nah, kalau ini sudah hafal ya, yaitu 2πr ya, dalam satuan meter. Kemudian sudut satu putaran, nah biasanya kita gunakan dalam satuan derajat, yaitu 360 derajat. Ya. Sekarang kita akan gunakan satuan lain, yaitu radian. Ya, dalam satuan radian, maka satu putaran itu besarnya adalah 2π. Jadi dibaca 2π radian. Maka misalnya setengah putaran, ya berarti pi radian saja. Kemudian kecepatan linear itu menurut rumus GLB itu kan V sama dengan S per T ya. Kalau di dalam putaran, kalau S ini adalah busurnya ya, panjang busur. Maka kalau sudah terjadi satu putaran, maka panjang busurnya kan sebesar keliling dari lingkaran itu. Berarti V-nya bisa kita hitung dari 2πr dibagi dengan T. Ya. Atau karena T itu berbanding terbalik dengan frekuensi, maka bisa juga kecepatannya kita hitung dengan menggunakan variabel frekuensi, yaitu 2πfr. Ya, 2πfr. Nah, jadi tiga ini sama-sama untuk mencari kecepatan linear ya, bebas dipakai di mana tergantung dari variabelnya. Kemudian kalau kecepatan anguler ya, kecepatan putar ya, bisa juga disebut dengan kecepatan sudut ya. Ini lambangnya namanya dibaca omega ya. Itu sama dengan theta per t, artinya sudut yang ditempuh dibagi dengan waktunya. Nah, kalau sudutnya sudah dalam satu putaran, maka kita bisa tulis dengan 2π ya, dibagi dengan waktunya satu putaran adalah periode. Jadi 2π per T. Atau juga karena periode itu juga berbanding terbalik dengan frekuensi, maka kecepatan sudut juga bisa kita hitung dengan variabel frekuensi, yaitu 2πf. Sama dengan kecepatan linear, tiga cara untuk menghitung kecepatan anguler ini bisa dipakai semuanya ya, tergantung dari variabelnya yang diketahui apa. Kemudian sebetulnya ada hubungan antara keliling lingkaran dengan sudut satu putaran ya. Jadi kalau saya gambarkan jadi misalnya ini putaran ya. Kemudian di sini titik A, lalu di sini titik B gitu ya. Nah, maka busur dari A ke B ini kita sebut dengan S, itu ada hubungannya dengan sudut yang ada di sini ya, sudut theta. Kalau ini jari-jarinya R, nah maka besarnya busur ini sebanding dengan theta dikalikan dengan jari-jarinya. Ya, jadi semakin besar sudutnya, maka busurnya juga semakin besar. Kalau sudutnya ini 2π, ya sudutnya 2π, maka S-nya sama dengan 2πr ya. Nah, itu jadi hubungan antara S dengan theta adalah seperti ini. S sama dengan theta kali R. Ini antara busur dengan sudut yang menghadap busur tersebut ya. Kemudian juga ada hubungannya antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut
Ya, kalau kita lihat dari rumusnya yang tengah di sini, ini V sama dengan 2πr per T ya. Sedangkan omeganya adalah 2pi per T. Berarti kan ini 2pi per T-nya ini kan sama dengan omega ya. Maka V-nya itu adalah bisa dihitung dengan omega dikalikan dengan jari-jarinya. Jadi seperti ini. V sama dengan omega kali R. Nah, ini adalah besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar ya. Ini ada contoh soalnya. Sebuah partikel bergerak dalam lintasan berupa lingkaran dengan jari-jari 28 cm sebanyak 60 putaran dalam waktu 2 menit. Kemudian diminta menghitung apa? Frekuensi, periode, kecepatan linier, kecepatan angular, jarak tempuh, dan sudut tempuh. Ya. Nah, kita coba yang A dulu ya. Yang A itu frekuensi, itu jumlah putaran, kita sebut aja N, dibagi dengan waktunya. Gitu. Nah, jumlah putaran di situ adalah 60, kemudian waktunya 2 menit ini kita ganti dengan detik, berarti kan sama dengan 120 detik. Ya, maka frekuensinya adalah setengah. Pakai satuan hertz ya. Nah, gini. Kemudian yang B periode ya. Ini sudah periode itu berarti kebalikan dari frekuensi ya. Waktu dibagi dengan jumlah putarannya. Waktunya 120 detik, jumlah putarannya 60. Maka periodenya adalah 2 sekon ya. Kemudian yang C kecepatan linier ya. V sama dengan theta per T. Ya. Kemudian karena di sini tidak sudutnya tidak disebutkan langsung ya, tetapi kita bisa melihat bahwa jumlah putarannya itu 60 putaran ya. Dalam waktu 2 menit. Berarti tetanya itu adalah besarnya sudut sebanyak 60 putaran itu. Maka kita hitung dengan ini bukan theta ya, V ya. Saya ganti dulu. Ya, ini V, ini S ya, S. Jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya untuk 60 putaran berarti ya 60 kali kelilingnya, berarti 60 kali 2 PR gitu. Dibagi dengan waktunya. Ini 60 kali 2 kali pi dikalikan 28 cm itu berarti 28 kali 10 pangkat min 2 ya. Kalau dijadikan meter, terus dibagi dengan waktunya adalah 120 detik. Nah, ini bisa kita, ini 60 dengan 2, ini 120 berarti hilang semua ini ya. Ini, maka hasilnya adalah 28 pi kali 10 pangkat min 2 meter per sekon. Nah, gitu. Ini kecepatan linear sudah. Kemudian yang D, kecepatan angular. Ya. Ini omega sama dengan theta dibagi dengan T. Tetanya juga begitu. Kita hitung sudut dalam 60 putaran. Berarti 60 kali 2pi. Ya. Kita gunakan satuan yang radian. Dibagi dengan T-nya. Berarti 60 kali 2 kali pi per 120. Ya, ini 60 kali 2 bagi 120 berarti 1 ya. Berarti sama dengan pi. Pi satuannya apa? Radian per sekon. Nah, itu. Kemudian yang E. E jarak tempuh ya. Jarak tempuhnya kita bisa cari dari jumlah putaran dikalikan dengan kelilingnya ya, berarti S-nya itu N kali 2πr ya. Berarti sama dengan 60 kali 2 kali pi kali R-nya adalah 28 kali 10 pangkat min 2. Ini berarti 120 kali
28 ya. Ini hasilnya adalah 33,6 ya, meter. Nah, ini. Kemudian yang F, sudut tempuhnya ya, berarti theta ya. Theta sama dengan juga sama N kali dengan sudut satu putaran, yaitu 2pi. Berarti sama dengan 60 kali 2pi. Sama dengan 120pi. Nah, ini satuannya apa? Radian gitu ya. Nah, jadi ini beberapa besaran yang ada pada gerak melingkar dan cara menghitungnya seperti itu. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Nah, beberapa roda kadang digabung menjadi dirangkai ya, disusun sehingga ada hubungan antar roda, tetapi prinsipnya itu ada 3 macam hubungan antar roda ya, yaitu ada yang bersinggungan seperti ini, di mana kalau bersinggungan itu jarak tempuhnya sama ya. Jadi misalnya ini titik A di sini, kemudian ini di sini titik B ya. Nah, ini ketika A ini berputar ya, satu putaran, maka supaya terjadi jarak tempuh sama, bisa jadi yang B ini berputar lebih dari 1 kali. Kemudian yang ciri yang kedua adalah geraknya berlawanan ini. Kalau ini yang A ini berlawanan jarum jam, maka yang B-nya adalah searah jarum jam. Nah, lalu jarak tempuhnya sama, itu berarti S yang dilalui oleh titik pada roda A itu sama dengan S yang dilalui oleh titik roda B. Kita sebut aja S1 sama dengan S2. Nah, kalau jarak tempuhnya sama, dalam waktu yang sama, berarti kecepatannya juga akan sama ya, V1 sama dengan V2. Tetapi tadi kita lihat bahwa ketika A ini berputar 1 kali, yang B-nya itu putarannya lebih dari 1 kali. Itu menunjukkan apa? Kecepatan sudutnya berbeda. Maka jika V itu sama dengan omega kali R, maka V1 sama dengan omega 1 kali R1, itu akan sama dengan omega 2 kali R2. Nah, ini diingat-ingat ya. Prinsipnya kalau bersinggungan itu kecepatan sudutnya, kecepatan linearnya sama. Kemudian yang kedua, hubungan dengan rantai atau puli seperti ini ya. Ini dihubungkan dengan rantai. Ini untuk jarak tempuhnya itu sama dengan yang bersinggungan ya. Kalau ini sudah berjalan misalnya 1 meter, ya ini juga akan bergerak 1 meter gitu. Tapi bedanya dengan yang bersinggungan adalah untuk yang dihubungkan dengan rantai itu searah ya. Kalau dia yang A ini searah jarum jam, ya maka yang B-nya juga searah jarum jam. Sehingga kalau jarak tempuhnya sama, maka V1-nya juga sama dengan V2. Maka rumusnya untuk yang dihubungkan dengan rantai itu juga sama ya dengan yang bersinggungan, yaitu omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Kemudian yang ketiga adalah hubungan yang sepusat ya. Jadi porosnya itu jadi satu. Ya, antara roda A dan roda B ini porosnya jadi satu. Maka kalau yang A itu sudah 1 putaran, maka yang B-nya mesti juga 1 putaran ya. Jadi besar sudut putarnya sama. Atau theta 1 sama dengan theta 2. Sehingga karena sudut tempuhnya itu sama, maka kecepatan sudutnya juga sama. Sehingga karena omega itu sama dengan V per R, maka omega 1 ya V1 per R1, omega 2 V2 per R2, maka ini V1 per R1 akan sama dengan V2 per R2. Nah, jadi ini ada 3 ya, ini 1, 2, 3. Ya, selanjutnya ini ada contoh soal ya.
Jadi ada 3 buah roda yang terhubung seperti ditunjukkan pada gambar. Ini ada roda A, yang besar ini roda A ya, yang besar roda A. Kemudian roda B-nya yang kecil di sini. Lalu dengan dihubungkan dengan tali ya, ini ada roda C di sini. Di mana jari-jari roda A itu 20 cm, kemudian roda B-nya itu 8 cm dan roda C-nya 4 cm. Nah, jika roda C berputar dan kecepatan sudut 20 radian, berarti omega C-nya ini sama dengan 20 radian per sekon ya. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan sudut roda B, yang ditanyakan omega dari B-nya. Ini berapa? Nah, karena B dengan C itu tidak terhubung langsung, maka kita cari dulu yang terhubung dengan roda C secara langsung, yaitu roda A. Nah, roda A dengan roda C itu dihubungkan dengan puli ya. Berarti kalau dihubungkan dengan puli itu artinya jarak tempuhnya yang sama ya. Berarti VA itu sama dengan VC. Ya, VA apa VA itu kita uraikan jadi omega A kali RA sama dengan omega C kali RC gitu ya. Nah, berapa nilai omega A-nya ya? Kita lihat ini omega A kita cari dulu. RA-nya adalah 20 ya, RA-nya 20. Kemudian omega C-nya itu diketahui 20 radian tadi ya, 20 radian per sekon, sama RC-nya adalah 4. Nah, berarti omega A-nya itu sama dengan 4 radian per sekon. Nah, kemudian antara roda A dengan roda B itu sepusat. Ya, kalau sepusat itu berarti kecepatan sudutnya sama, berarti omega B-nya sama dengan omega A. Kalau begitu omega B-nya adalah juga 4 radian per sekon gitu. Baik, selanjutnya tentang percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu adalah percepatan pada gerak melingkar yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran ya. Jadi kalau ini contohnya di sini, saya ganti dulu kursornya. Ya, jadi misalnya ini ada titik A. Pada titik A ini kecepatannya V1 ya, arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jari ya. Kemudian di titik B ini juga kecepatannya misalnya V2, dia juga tegak lurus jari-jari ya. Maka kalau V1 sama V2 ini kita tarik ke luar di sini, ini adalah V1 ya, besar dan arahnya sama. Kemudian ini V2 juga besar dan arahnya sama dengan V2. Maka perubahan kecepatannya kan dari V1 ke V2 itu secara vektor kan kita hitung dari sini. Ya, dari ujung V1 sampai ujung V2. Ini kan pengurangan ya. Kalau pengurangan dari ujung ke ujung ya. Nah, kamu lihat di sini arah dari perubahan kecepatannya adalah menuju ke pusat lingkaran ya. Nah, kemudian bagaimana persamaan ini diperoleh? Jadi ini dari dua segitiga itu ya, untuk sudut theta yang kecil ya, untuk sudut theta yang kecil maka perbandingan antara besarnya delta R dengan R itu akan sama dengan perbandingan antara delta V per V ya, untuk sudut yang kecil. Jadi kalau ini diperkecil maka V ini sama dengan V1 dan sama dengan V2 ya. Lalu dari persamaan ini kita atur lagi menjadi delta V itu sama dengan V per R kali delta R ya. Nah, kembali untuk sudut yang kecil ya, untuk sudut yang kecil maka delta R itu sama dengan V kali T saja gitu.
Sehingga persamaan ini menjadi delta V sama dengan V per R dikalikan dengan V kali delta T ya, V kali delta T. Nah, lalu delta T-nya saya pindah ke sini, berarti delta V dibagi dengan delta T itu sama dengan ini V kuadrat per R. Ya, V kuadrat per R. Nah, delta V per delta T adalah percepatan, sehingga di situ A sama dengan V kuadrat per R. Ini adalah percepatan sentripetal ya, SP ini. V kuadrat per R. Nah, karena V itu bisa juga dicari dengan omega kali R, berarti kalau V kuadrat ya berarti omega kuadrat kali R kuadrat dibagi dengan R, hasilnya adalah omega kuadrat R. Jadi ini dua rumus ini sama-sama bisa untuk mencari percepatan anguler ya. Tergantung variabelnya nanti apa. Kalau variabelnya kecepatan linear pakai V kuadrat per R, kalau variabelnya itu kecepatan sudut ya pakai omega kuadrat R. Contohnya ya, sebuah bola kecil diputar menggunakan tali yang panjangnya 1 meter dengan kecepatan linear 5 meter per sekon. Berapa kecepatan, ini berapa percepatannya ya, berapa percepatan, ini percepatan sentripetal bola tersebut. Nah ini berarti ASP ya. Ini datanya adalah jari-jari dan kecepatan linear ya. Berarti kita pakai yang V kuadrat per R ya, sama dengan 5 kuadrat dibagi dengan R-nya 1 atau sama dengan 25 ini satuannya meter per sekon ya. Itu. Kemudian yang ini sebuah partikel berputar secara beraturan dengan frekuensi, ada frekuensinya 50 Hz. Kemudian jari-jarinya itu 40 cm berarti 0,4 meter. Berapakah kecepatan angulernya? Kecepatan anguler ya. Itu berarti omeganya yang ditanyakan ya. Omega itu bisa sama dengan V per R ya. Atau bisa juga sama dengan 2 pi F kalikan R ya, sama dengan 2 pi F kalikan R. Nah, ini 2 pi kali frekuensinya 50 kali R-nya 0,4 ya, berarti di sini 20 kali 2 ada 40 pi. Nah, ini satuannya radian per sekon. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada percepatan anguler ya dan percepatan tangensial ya. Percepatan anguler artinya percepatan sudut itu adalah perubahan kecepatan sudut dibagi dengan waktunya ya, atau omega 2 dikurangi omega 1 dibagi dengan T2 minus T1. Sedangkan percepatan tangensial itu bisa kita dapat dari percepatan anguler dikalikan jari-jari ya. Percepatan tangensial ini adalah percepatan yang arahnya juga tegak lurus terhadap jari-jari. Nah, kita juga punya percepatan total ya. Percepatan total dari gerak melingkar itu adalah akar dari percepatan tangensial kuadrat ditambah percepatan sentripetal kuadrat. Nah, ini. Misalkan sebuah partikel berputar semakin cepat dengan jari-jari, ini ada R-nya, terus dulu 2 meter, dengan perubahan kecepatan anguler, ini berarti dengan perubahan kecepatan anguler, berarti itu adalah alfanya, ya, yaitu 5 radian per sekon tiap detik, berarti per sekon kuadrat. Berapakah percepatan sudut dan percepatan sentripetalnya? Nah, percepatan sudutnya ini sudah tersebut di sini ya, omeganya ya. Jadi yang
Percepatan sudutnya ya ini 5 radian per sekon. Sedangkan percepatan sentripetalnya kita cari dulu omeganya ya, bahwa alfa sama dengan omega per T ya. Di sini berarti omeganya adalah alfa kali T ya, yaitu 5 kali waktunya kan 1 detik. Berarti omeganya adalah 5 radian per sekon. Sehingga percepatan sentripetalnya kita gunakan omega kuadrat kalikan R ya. Ini omeganya adalah 5 kuadrat, kalikan R-nya adalah 2 meter, berarti 25 dikalikan dengan 2 ya, 50 meter per sekon kuadrat. Ya. Ya, selanjutnya bahwa gerak melingkar itu dibedakan menjadi gerak melingkar dengan kecepatan tetap, ini biasa disebut dengan GMB ya, gerak melingkar dengan kecepatan tetap atau gerak melingkar beraturan ya. Nah, pada gerak melingkar beraturan berarti omeganya itu nilainya tetap terus, sehingga kita bisa ngitung perubahan sudutnya, besar perubahan sudutnya dengan kecepatan angulernya dikalikan dengan waktunya. Kemudian yang kedua adalah gerak melingkar berubah beraturan ya. Ini kecepatannya berubah tapi perubahannya secara beraturan. Jadi contohnya misalnya drop pada roda mobil ya, ketika mobilnya itu mau berjalan ya, dia kan dari berhenti terus bergerak makin lama makin cepat makin cepat makin cepat gitu. Atau sebaliknya dari mobil yang bergerak cepat kemudian direm, maka titik pada roda itu bergeraknya makin lama makin lambat makin lambat makin lambat. Nah, itu namanya gerak melingkar berubah beraturan. Nah, untuk gerak melingkar berubah beraturan ini ada 3 persamaan yang mirip seperti GLDB ya. Ada omega sama dengan omega 0 plus alfa T, kemudian ada theta sama dengan omega 0T plus alfa kali T kuadrat, dan ada omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa theta. Jadi persis seperti mirip seperti GLBB ya, mirip seperti GLBB ya, tapi kalau pada gerak melingkar disebut dengan gerak melingkar berubah beraturan. Contohnya ini misalnya ya, roda mobil mula-mula melaju dengan kecepatan anguler 200 radian per sekon, berarti kita anggap aja sebagai omega 0-nya adalah 200 radian per sekon. Tiba-tiba mobil direm sehingga dalam waktu 5 detik mobil berhenti. Berarti omega akhirnya, omega T-nya adalah 0, lalu itu waktunya adalah 5 sekon ya. Pertanyaan A adalah berapa percepatan anguler mobil tersebut? Berarti ditanyakan alfanya ya. Kemudian yang B, berapa kali roda tersebut berputar sampai berhenti ya. Berarti ini N-nya ya. N-nya yang ditanyakan berapa putarannya. Oke, yang pertama untuk yang A, alfanya kita bisa hitung dari ini, bahwa alfa sama dengan delta omega per delta T. Delta omeganya berarti ini hati-hati ya, omega T dikurangi omega 0 ya, per T-nya yang kita punya berapa. Omega T-nya kita ambil 0. Ya. Terus dikurangi dengan omega 0-nya yang 200. Dibagi dengan waktunya 5 detik bagi 5. Maka hasilnya adalah minus 200 dibagi 5. Nah, minus 40 ya, radian per sekon kuadrat. Nah, ini percepatan angulernya adalah minus 40 radian per sekon kuadrat. Berarti ini perlambatan ya, karena ada minusnya itu. Kemudian untuk yang B, ditanyakan berapa kali mobil tersebut
berputar ya. Nah, kita hitung dulu berapa besar sudut yang sudah ditempuh oleh sebuah titik pada mobil itu dalam waktu 5 detik. Maka kita gunakan rumus theta sama dengan omega 0t plus setengah alfa t kuadrat ya. Omega 0-nya tadi 200 dikalikan waktunya adalah 5 terus ditambah setengah alfanya minus 40 nah, dikalikan dengan t-nya 5 kuadrat. Nah, gini. Berarti ini 1000 kemudian ini jadi minus ya. Minus ini 20 kali 25 ya. Di sini minus 20 kali 25. Berarti 1000 dikurangi 500 ya. Ini 1000 dikurangi 500. Nah, berarti 500 radian. Ini sudutnya ya. Lalu berapa kali putarannya ya tinggal sudutnya ini dibagi dengan 2pi ya, dibagi dengan sudut 1 kali putaran ya, yaitu 2pi. Maka sama dengan 500 dibagi 2pi. Atau sama dengan 250 per pi. Nah, ini jawabnya begini aja sudah boleh ya. 250 per pi. Ini putaran ya. Nah, gitu. Kalau mau tepat lagi ya berarti ini pi-nya diterjemahkan. Oke, jadi itu saja pembahasan kita tentang gerak melingkar ya. Ini untuk memperjelas saja dari modul yang sudah Pak Iwan sertakan juga pada classroom ya. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.